di apa ya, tentang ceritaku. Jadi kami tuh akan ngerumpi-rumpi manja tentang berbagai obrolan dari narasumber yang pastinya keren banget. Kenalin dulu, aku Rizka sebagai host di sini. Kalian tolong banget support channel kita nanti ya guys. Untuk podcast pertama ini aku udah ditemenin sama cewek cantik, cewek tongkrongan, ratu tongkrongannya orang Bengkulu, ada Dita. Hai semuanya, Dita Putri di sini. Asik. Mungkin bagi yang, tapi kayaknya nggak mungkin sih kalau belum ada yang tahu sih. Tapi boleh deh tuh kayaknya kenalan lagi. Boleh 50. Apa ya kenalan tuh kayak gimana sih? Kenalan tuh nama, TTR, umur, hobi. Dita Putri. Nama Dita Putri, panggilannya Dita. Aries Gang. Asik, Aries Gang. Taurus ya. Taurus. Tapi kita April sama-sama guys. Sama-sama. Enggak dong. Aku Maret sih. Maret akhir. Oh iya, Dita Maret ya. Sampai jadi April. Kalau April, tengah April ya? Tengah Apa April. berarti? Taurus. Udah masuk Taurus. Iya, udah masuk Taurus. Nggak masuk April lagi. Berarti akhir April. Iya, tengah April tahun 20. Oh iya, karena 15 April itu mamaku masih Aries. Iya benar. Jadi bantu dia. Jadi, apa kabar nih Tut? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Sekarang masih sibuk di kerjaan sih. Huru-hara aja ya. Huru-hara aja. Aku panggilnya Ditut ya guys ya. Soalnya biar apa ya? Biar chat aja. Kalau guys sama punya biasa chat. Dari dulu kita udah kenal lama sih sebenarnya. Iya, tapi karena aku huru-haraan itu kita baru ketemu lagi, baru jumpa lagi ya kan. Sekarang berarti kesibukannya kerja. Aku sekarang kerja di salah satu media digital di Bengkulu lah. Tuh, sebagai marketing, account eksekutif kalau titelnya, tapi marketing lah, jualan iklan nyariin duit buat kantor, kemana kemari ketemu klien. Tapi emang cocok banget sih Dita tuh, karena di samping public speaking dia tuh cepet banget beradaptasi guys, ya emang cocok banget. Iya. Dia udah berapa lama tuh? Kebetulan memang media digital itu baru Yuka. Di Bengkulu sendiri kan. Dia tuh jadi Dita baru berapa ya, setahun setengah ini lah. Emang benar-benar baru pindah ke media karena kan aku dari jurnalistik juga kan. Oh, awalnya jurnalistik ya. Dita kan lulusan Unip ya Tut ya? Iya, aku dari Unip. Terus kemarin tuh ada lihat pernah di Trans TV itu apa? PKL. Oh, itu aku magang ya. Oh, magang. Jadi sempat kemarin apply ke Trans TV, CV kan, buat program magang. Memang Trans TV tuh buka program magang setiap 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan kan. Jadi aku ngambil yang 3 bulannya. Enggak sih, kemarin hampir 4 bulanan juga karena aku kedapetan ke Trans TV gitu. Tapi bisa join itu ya, event itu ya? Iya, kayak gitu. Itu kemarin di Trans sana udah dapet pengalaman, maksudnya udah bisa pegang event, pegang yang lain-lain, bukan sekadar cuman bantu-bantu ya tuh? Enggak sih, jadi kan waktu di prode magangnya kan mereka tuh buka kayak misalnya mau finance, kreatif, udah langsung asisten production gitu-gitu. Aku kan gara-gara dari jurnalistik aku milihnya yang kreatif konten gitulah. Pokoknya bikin skrip untuk program. Aku dapet program itu brownies. Brownies Senin sampai Jumat itu jam berapa ya? Ini nanti kita kalau viral diundang brownies. Oke. Jam berapa itu kemarin live kan setiap hari stripping kan. Tapi bersyukur dapat stripping karena belajarnya setiap hari. Bikin skrip terus briefing artis gitu-gitu. Udah sempet briefing. Bisa dapat briefingan ya? Host ya, briefing host di belajarnya gitu. Bikin report setiap hari karena mereka stripping kan. Jadi bikin report setiap hari, rating segala macam gitu. Seru nggak? Seru, cuman capek banget. Kerja di TV tuh capek banget sih. Soalnya kan pertama tuh karena mungkin program stripping. Jadi karena stripping bisa sampai ya kayak kalau nyari talent untuk bintang tamu itu, karena harus ngatur jadwal mereka bisanya kapan, sesuaikan dengan temanya brownies sendiri kan tiap hari kan brownies beda-beda temanya kan. Menyesuaikan itu. Terus kalau misalnya artisnya cancel atau artisnya nggak bisa, kita harus cari lagi. Itu bisa sampai jam, sebenarnya anak magang itu jam 5 sih, 9 to 5 kan. Kita kalau kerjaan, cuman kan kita kan kalau belum beres tuh rasanya gimana kan, lemuran ya. Juga rugi juga sih emang. Ya udahlah, ambil ilmu kan. Hantem-hantem aja lah sampai itu. Bisa jam 12 malam, karena pulang jam 3 pagi pernah juga. Berarti hampir 24/7 lah ya. Iya, itu masa-masa magang lah. Capek tapi seru sih. Ya betul.
Gimana bedanya vibes atmosfer di sana sama di Bengkulu? Kalau di sana tuh memang kebiasaan hustle culture. Nah, itu kan kayak mereka tuh emang kerjanya kerja cepet. Oh ya, Multitasking ya. Multitasking. Terus kita harus bisa ngebelah pikiran kita tuh kayak kita harus bisa menyelesaikan ini sama saya di satu waktu gitu sih. Mereka tuh emang cepet banget kerjanya. Memang kalau nggak tahu sih kayak culture di Trans TV itu juga kayak gitu. Emang heboh lah, huru-hara. Kalau berarti di Bengkulu juga gitu. Kalau perbedaannya kalau di Bengkulu juga gitu. Cuman mereka tuh udah kalau di Bengkulu kalau kuliah ya udah kalau jam kerja udah habis ya habis gitu. Jam kerja bedanya di sana berarti ya. Kerjaanmu selesai. Tapi kalau di sana nggak bisa. Tapi lebih seru yang huru-hara nggak sih? Lebih banyak insidensial nanti ya kan? Benar. Nggak ada cilok kemarin tuh? Enggak ada cilok. Kayaknya enggak sih. Soalnya karena nggak ada waktunya ya kan? Nggak ada waktunya buat cilok. Kerja program Pak Jokowi. Kerja. Karena emang nggak ada space waktunya. Untuk makan siang aja ada udah jam 2-3 sore. Itu tapi kan ini ya deket nggak sih? Apa? Trans tuh deket mana ya? Daerah apa sih? Trans itu di mana ya? Lupa aku lagi. Iya lupa deh ibu. Di ini. K ini depannya K. Apa ya? Ayo guys depannya K. Depannya K apa ya? Aduh lupa sumpah. Kemayoran sih. Bukan Kemayoran. Apa ya itu ya? Lupa lagi aku Senayan. Bukan Senayan. Searching dulu nih. Kan. Enggak apa-apa, lanjut aja. Trans TV itu daerah Tendean. Oh my god, daerah Tendean. Bukan K dong. Tendean. Oh ya Halte Tendean. Oke. Les dasar ya. Ya. Pokoknya ngekos dekat-dekat sana lah. Oh ngekos jadi kemarin tuh nggak ada ini ya? Nggak ada apa asrama gitu nggak? Nggak ada sih. Kita ngekos di belakang kantor, kosan. Ada gang kecil ya, isinya kosan semua kan. Jadi ngekos itu karena kalau Tendean tuh terkenal macet juga ya guys. Iya banget jalur Gaza. Jadi jalur Gaza. Jadi nih. kita nggak kalau ini pasti telat sih. Nggak bisa cepat. Vibes ininya partner kerja enakan waktu di Jakarta atau daerah sini? Ya di sini lah sih. Sini ya. Kalau partner kerja ya di sini. Sebenarnya kalau di sini tuh juga sama-sama ini sih kompetitif sih. Misalnya juga lebih kompetitif. Tapi kalau di Bengkulu tuh karena kita culture-nya Bengkulu lah, Bengkulu sih. Iya. Kayak kawan Ambonnya, CS-nya bisa lah. Iya betul. Gitu. Kayak lebih nyaman lah ya tuh, Iya. dia lebih jadi diri sendiri mungkin ya. Iya Nggak benar. bisa jaim-jaim. Kalau di sana sih yang nggak kerja, teman kerja. Iya sih. Gitu, teman main beda lagi. Oke. Itulah kalau aku ngeliat. Tuh, Dita tuh memang kerjaannya tuh sering main kerja kerja. Nah sekarang Dita tahu gak sih kalau Dita tuh dijulukin sebagai ratu tongkrongan? Ratunya tongkrongan. Masa bohong. Mungkin gak terdengar. Kok bisa sih Kak? Maksudnya kok bisa sih aku tuh dianggapnya kayak gitu? Iya tahu kan aku riset kan ya guys. Siapa nih kan cewek yang suka anak tongkrongan lah gitu kan ya. Iya. Pada jatuh Dita karena tuh katanya tuh di mana ada kafe baru, di mana ada tongkrongan, di situ tuh ada Dita gitu. Masa sih? Iya katanya begitu. Enggak sih sebenarnya. Jadi tuh banyak circle memang kayak gitu tuh. Iya, itu sebenarnya aku ngelakuin itu tuh memang untuk menjalin relasi aja sih. Maksudnya karena aku seneng ngobrol sama orang baru sebenarnya. Aku tuh kalau itu kayak semacam recharge-ku kalau udah suntuk sama kerjaan. Nah kebetulan kerjaanku tuh di bidang itu. Yang kebetulan memang ketemu orang baru terus kan kayak klien baru, klien lama, klien baru. Gimana kita menjalin itu biar gak putus aja sih sebenarnya Yuka. Nah, kebetulan kerjaannya tuh sama nih. Jadi ya udah seiring berjalannya waktu, aku jadi kalau misalnya meeting sama klien tuh meetingnya di coffee shop aja deh gitu atau meetingnya di tempat makan mana. Nggak harus coffee shop sih sebenarnya. Jadi aku sering juga kalau siang ya makan siang di mana kayak gitu, mau makan siang. Pada lihat tembok terus ya, kan ada lah suasana biar ada fresh pikiran, ide-ide. Nggak ada meja tau. Oh nggak ada meja. Nggak ada meja, nggak ada kursi karena memang pekerjaanku tuh ya udah kalau on the way lah ya. Di jalan.
Jadi ya lapangan lah istilahnya kan. Jadi memang ya duduknya di mana kalau nggak di kantor aja nggak ada kursi nggak ada meja istilahnya gitu kan. Kalau bos berarti nongkrong itu sekalian nyari cuan guys. Benar. Nah kan karena tuh suka orang-orang tuh kan suka huru hara kan. Benar. Ngeliat snap lagi di sini tiba-tiba Dita udah pindah aja ke kafe ini, pindah lagi ke kafe itu, malamnya udah di mana, siangnya di mana. Ternyata itu kerjaan. Itu guys. kebanyakan beberapa sih kerjaan. Cuman ada juga yang nongkrong, ada juga. Ada juga. Biasanya ya kalau libur sih, kalau libur kayak weekend. Oke. Dita berarti kalau bukan nyari sih, klik sama satu tongkrongan nih, satu circle itu yang menurut Dita yang gimana? Klik sama satu circle Iya. ya. Yang bikin ini bakal continue nih hubungan kita nih gitu. Berarti itu kayaknya kalau udah masuk ke pertanyaan itu kayaknya udah circle-nya tuh udah close banget deh. Ya udah close banget sih. Jadi udah. bukan untuk sekedar kerjaan aja. Enggak ada iya. sekedar itu. Jadi kadang kerjaan juga ada beberapa yang circle-nya kerjaan nih. Tapi jadi teman main juga kebetulan seru aja gitu. Iya. Obrolannya aja sih yang beda kadang. Terus kalau misalnya kalau yang benar-benar teman main gitu nggak ada sih, kayak pokoknya ketika yang kalau Dita pilih tuh udah ngumpul, nggak ada yang ngomong kerjaan, udah gitu aja cukup. Nggak ada yang ngomong kerjaan, yang ngobrol ngosong aja ya, ngalor ngidul aja ya. Ya kalau cewek-cewek gosiping gitu ya, gosiping. Gitu. Kalau teman-teman cowok mah kadang ya apa kek, kadang ngomong Keluh jodoh, keluh kesah, kehidupan. Asik. Fokusnya tuh ke diri sendiri, nggak lagi orang lain gitu lah. Berarti Dita nyari kalau misalnya nongkrong itu ya lebih ke cerita ya. Lebih ke cerita ya. Cocok banget ya sama podcast kita ini, ceritaku. Ini ceritanya Dita dengar ini ya kan. Ya gitu lah. Terus kalau misalnya red flag tuh. Red flag. Red flag sama someone yang kayak gimana? Untuk kayaknya nge-cut off orang ini. Ini siapa, cowok cewek? Cowok cewek deh. Tapi di pertemanan. Iya, tapi di pertemanan kayaknya gue nggak bisa nih sama orang yang lagi cukup batas kita kayak partner kerja mungkin atau ya cuman sekedar hahaha aja gitu. Kalau red flag mungkin kalau misalnya gini deh contohnya, kayak aku punya mobil baru misalnya. Terus dia ngeliat mobil baru bla 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 ya, beli di mana, berapa, belinya apa baru apa bekas. Tiba-tiba seminggu kemudian dia beli juga, misalnya kayak gitulah. Kita iri kehidupan lah. Biasanya banyak kan teman-teman kayak gitu. Banyak Karena mungkin beberapa dari mereka mungkin ngelihat kita apa role model gitu atau gimana, cuman kayaknya ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, ya bebas-bebas aja. Maksudnya kalian mau beli apa atau nyamain outfit atau misalnya nyamain standar ya nggak apa-apa juga, cuman kayaknya kalau kelihatan banget ya enggak deh gitu. Berarti yang show off ya. Iya, kelihatan banget kayaknya enggak deh. Memang mau kompetitif aja sama Dita gitu mungkin ya. Iya, kita kan temenan tuh bukan untuk saingan. Iya, sih. Temen tuh harus saling bangun. Bener, sharing aja kali. Iya, misalnya mau apa kan itu bisa sharing, nggak harus diikutin, ditiru lah gitu. Itu refleks. Untuk jam nih. Jam nih ya kan. Jam. Ada yang bilang nih jam 12 ke atas itu Dita udah beda katanya. Udah beda alam katanya guys. Untuk masalah jam ini gimana? Ada apakah jam ini jam nongkrong? Iya, jam nongkrong jam 7 ke jam 12 tuh Dita dengan dunianya yang mana, ini kemana, itu gimana tuh masalah jam? Apa fleksibel aja gitu? Atau tiap hari harus nonton? Harus nongkrong. Enggak sih. Jadi mungkin kalau jam nongkrong aku tuh gini, kebiasaannya tuh gini, misalnya aku pulang kerja tuh jam 5 yuk kan. Jam 5 tuh aku mau recharge dulu, mau rebahan aja di rumah. Rebahan di rumah, terus gak ngapa-ngapain, diajakin kok males, ya kayaknya mau di rumah jadi kayaknya malam ini gak keluar apa gimana deh, gak ada agenda juga yang lain-lain kan. Terus tiba-tiba entah kenapa, pokoknya gak tahu tiba-tiba di tubuh ini, diri ini, kalau udah jam 9 malam itu kayak berenergi. Aduh, gabut Gabut ya. Ngapain ya? Mulai gelisah. Mulai nelponin teman satu-satu kan, di mana misalnya kayak gitu. Di mana nih? Nelpon. Lagi di sini. Enggak di rumah, misalnya lagi gabut, bla bla bla, enggak deh, enggak keluar. Duh. Kemana ya? Mulai 2 jam tuh. 10 udah malam, cepetan kali ya. Dapet teman yang misalnya, iya nih, aku lagi di luar juga nih, susulin gas. Gas. Padahal tadi niatnya kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak keluar dari capek deh.
Gak mau deh, mau rebahan aja udah main TikTok, misalnya kan scroll Instagram, TikTok, abis kok bosen. Kayak udah punya balik lagi gitu kekuatannya, balik lagi rasanya kayak habis mati suri tadinya ya. Udah tuh misalnya udah jam 9, 9:30, 10 keluar ya. Kalau jam pulang sih nggak lewat dari 12 ya. Nggak lewat ya? Nggak lewat sih. Nggak lewat ya? Nggak lewat sih. Oh yakin ya? Kalau misalnya ada event apa? Ada event ya? Ya. Event mungkin bisa lewat. Ya bisa jadi siapa tahu acara kantor kan biasanya kan. Jangan pulang malam. Jangan pulang subuh. Pulang subuh. Nginep sekalian. Itu sih jamnya. Kalau jam keluar sih aku kayak berarti nggak ada fleksibel aja lah ya? Fleksibel aja sih, tapi kadang kalau memang direncanain ya oke, misalnya jam 7 ya kita ini ya mau nggak mau lah ya, karena udah janji segala macam. Cuman kalau nggak ada janji sih ya kadang keluar, kadang nggak juga. Semutnya aja lah ya. Cewek ya kan. Nah terus masalah yang agak sensitif gitu biasanya apa ya, masalah-masalah anak muda yang sekarang ya kan ya. Nongkrong nggak ada duit. Terus? Gimana itu kalau dari seorang ratu tongkrongan akan memberikan tips mungkin atau sharing cerita apa gitu tentang kalau kita nggak ada duit, nggak ada budget itu gimana tuh? Tapi pengen nongkrong mungkin ya kan atau pengen apa? Pengen lah ngobrol lagi. Iya betul. Iya sebenarnya. Atau Dita tipe yang suka ini apa? Harus punya duit dulu baru nongkrong? Enggak juga sih. Jadi kalau konsepku nongkrong di otakku sebenarnya kalau nongkrong sih nggak perlu. Ya nggak melulu duit juga sih sebenarnya. Iya kalau memang nongkrongnya ke coffee shop, lo nongkrongnya kemana kopi A B C D, ya nggak mungkin nggak sih lo ownernya nanti ditendang keluar nggak pesen gitu lah istilahnya kan. Dan juga kita juga nggak enak kan sama yang punya toko ibaratnya kan. Ya pasti mesen lah at least apa kek air mineral mungkin es teh gitu kan, atau memang kalau lo ngopi ya kopi pasti minimal kan es kopi susu gitulah. Cuman kalau definisi nongkrong pun nggak juga sih kan, nongkrong di rumah pun juga menurutku nongkrong. Karena aku juga kalau misalnya gabut kayak tadi aku jam 10 gabut gitu kan, ada temanku yang memang ngekos misalnya kan nelponin juga kalau nggak kemana-mana aku ke rumah ya gitu. Kita ke rumah ya, nongkrongnya di rumah aja. Nanti paling pas sampai di sana aku teleponin teman-temanku yang mau kesini dong, susulin dong ini lagi di kosan ini nih gitu. Ngobrol-ngobrol sini ngapain di rumah gitu. Nah jadi menurutku nggak perlu duit ya, nggak perlu harus ada duit sih kalau tongkrongan kalian tuh gimana dulu maksudnya, apakah ngumpul di mana gitu atau ya bisa aja sih bikin teh di rumah. Iya benar-benar sih. Lebih hemat ya. Lebih seru juga ya. Aku nggak menyarankan juga kalian maksain diri kalian sih. Iya benar. Cuman ya kalau ada ya ayo, kalau mau cari suasana baru ya keluar, kalau nggak ya di rumah. Sebenarnya tuh bukan tempatnya, bukan dimananya, bukan dia duitnya, tapi sama siapanya sih, ya kan. Kalau kamu ya se-happy kalian lah. Iya se-happy kalian itu gimana ya kan tuh. Terus pandangan Dita nih kalau misalnya yang ada di isu-isu di tongkrongan nih, katanya, wah ini kita misalkan lah ya, misalnya Yuka, wah Yuka tuh kalau nongkrong nggak pernah bawa duit nih, misalnya kan, nebeng aja. Tapi Yuka tuh yang termasuk mungkin salah satu yang ditunggu-tunggu di tongkrongan. Itu gimana tuh pandangan Dita sebagai ratu tongkrongan ya kan guys? Tapi ditunggu-tunggu ya? Iya, tapi tunggu-tunggu. Dicariin dulu lah. Iya, dicariin dulu lah. Kalau nggak ada dia tuh kayaknya kosong aja gitu tongkrongan. Tapi boncos. Iya, tapi boncos. Dan boncosnya tuh boncos parah sih. Kayak nebeng doang dia gitu. Gak tau diri sih itu namanya sih. Iya. Nah, aku kalau di POV POV-nya yang dicariin itu, misalnya Yuka dicariin nih sama teman-teman. POV-nya kalau misalnya emang dia tau diri aja sih. Dita nih contohnya, kalau Dita emang dicariin terus ya udahlah duit gampang lah nanti nongkrong bisa dibayarin lah segala macam. 1-2 kali oke lah, tapi kayaknya kalau Dita sih pribadi kayaknya mikir nggak sih, lagi akhir bulan misalnya tuh lagi nggak ada ini, at least misalnya nih contoh minyak mobil nggak ada nih mau keluar misalnya tuh minyak motor ya udahlah jangan ngerepotin gitu nanti. Iya benar. Jangan ngerepotin, boleh kalau misalnya ya udahlah nanti aman lah nanti dijemput, ya udah lama nanti dibayarin dulu gitu ya. Ya oke lah kalau misalnya 1-2 kali deh. Tahu diri anjir. Iya. Tahu diri aja sih kalau masa gitu. sih nyet lu 5.000 doang kagak ada kasarnya gitu tiap hari ya kan. Yang mau seneng-seneng kan
kita juga, maksudnya kayak yang ya tahu diri aja sih, jangan kayak gitu juga. Benar. Kalau lu dinanti-nanti sama geng lo. Kayak gitulah. Terus tempat berikut. Tempat tongkrongan menurut Dita di Bengkulu. Ini bukan mereknya ya. Kita ngelihat vibes-nya deh. Vibes-nya, atmosfernya kalau nongkrong di Bengkulu yang paling seru tuh di jam berapa mungkin, atau suasananya apa gitu. Oh iya. Maksudnya kayak di coffee shop kah, atau di tempat sebelah kah? Atau gimana tuh kalau sepenglihatan kita? Vibes tiap tempat tongkrongan di mana di Bengkulu? Iya. Khusus di Bengkulu yang bikin Dita nyaman dan wah seru banget di tempat. Oh yang bikin aku nyaman ya? Iya, yang Dita nyaman. Pokoknya ini seru banget deh ini tempat. Pokoknya gue mesti kesini harus terus gitu. Emang boleh sebut merek? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Tapi vibes-nya aja. Maksudnya kayak kan ada tuh kadang tempat satu kafe kan tuh. Anak-anaknya kok kayak gini sih, gitu. Atau pelayannya gini sih. Sambil nge-vape gak apa-apa ya? Boleh. Silahkan ya kan. Vaping, nikotin harus masuk dulu. Aja. Butuh itu. Apa sih? Ide cemerlang. Betul. Butuh. Itu, jadi vibes ya. Nah, kalau aku pribadi, kalau vibes yang menurutku nggak tahu sih, kalau di umurku sekarang, aku emang nyari tempat yang lebih tenang. Sekarang ini ya, kayaknya 2 tahun lalu masih huru-hara deh. Masih nyari live musikan, masih nyari tempat rame, masih nyari broadcast sana sini. Mungkin kan teman-temanku. Tapi kalau makin kesini kayaknya aku nggak deh. Maksudnya lebih ke yang tempatnya yang low profile aja sih, low profile tempat. Misalnya kalau ngopi, ya adalah tempat-tempatku di mana gitu kan, ada kopi di Padang Harapan, itu aku favorit juga. Daerah situ. Karena dia nggak terlalu tempatnya nggak terlalu bising, bisa ngobrol juga. Kalau mau bawa teman masih bisa ngobrol sih, lebih milih yang kayak gitu sekarang. Gitu ya. Tapi ada juga kalanya memang kayak misalnya nih, kita kan kalau misalnya nongkrong tuh yuk kan nggak bisa pasti ramean gitu kan. Misalnya kalau lagi ramean nih, misalnya bisa berlima, berenam. Kadang kan mereka maunya kesini, ada yang maunya kesini, ada yang mau kesini. Kadang kalau ngikutin kita aja mungkin nggak sesuai dengan vibes mereka atau kayak gimana kan. Jadi yang ngikutin juga, kayak misalnya contohnya malam minggu mereka mau cari live musik kan, mungkin ya aku juga bisa ikut. Iya, saya gitu ya. Aku bisa ngikut. Terus kalau misalnya ada yang mau ngelihat juga kan, aku kan juga maksudnya universal juga ya, temenannya ada yang tua, ada yang muda. Nah itu, iya benar-benar kita tuh semua kalangan guys, dari mulai yang kayak gitu loh. Ada semua ya. Ada semua. Itu keren sih Dita bisa gimana ya? Jadi Dita tuh bisa banyak tubuh gitu ngelihatnya tuh guys. Itu gimana Dita bisa ngebalance-nya tuh gimana sih? Ya itu kadang kalau misalnya umurnya yang lebih tua dari aku tadi, kalau masalah tempat nongkrong kan mereka tuh biasanya mau yang sangat amat low profile, kayak misalnya berfoto, gitu lah, daerah-daerah sana lah misalnya, atau di Prapto sekarang lagi in banget kan, Prapto lagi rame banget. Kayak di situ mungkin bisa lebih seru ya. Lebih seru. Tapi kalau obrolan ya ngikut aja sih sebenarnya Yuka. Yang penting kan nggak mungkin lah, pasti ada obrolan lah. Maksudnya ada obrolan. Mereka tuh pasti, mereka juga ngimbang kita, ditanya juga bisa ngimbang yang lebih tua-tua ngobrolnya apa sih. Ya kalau nggak tahu ya diem aja, udah nggak apa-apa sih. Diem aja ya. Istilahnya ya gitu, ngikut aja ya gitu. Kalau yang temen yang terlalu rumpi nih, ada pasti kan di suatu tongkrongan tuh pasti ada yang paling pendiam, pasti ada yang paling rumpi, ada yang paling mungkin sok keren. Lengkap nggak tuh? Kalau di Dita lengkap nggak? Kayaknya lengkap ya. Kayaknya iya, ada beberapa ya, bisa lah dimasuk-masukin kayak gitu ya. Rumpinya adalah 1-2, yang kerennya ada 1-2 gitu ada kayak gitu. Terus kalau misalnya ngadepin kayak gitu ya nggak apa-apa juga sih, maksudnya kalau rumpi kan ya rumpi paling aku kalau misalnya obrolannya masuk, akunya paham gitu ya rumpi. Contohnya lagi ada siapa nih artis yang contoh nih tiba-tiba artis cerai kayak gitu kan, selingkuh capek banget itu, nggak habis obrolannya, nggak habis obrolan gitu ya. Kalau aku ngikutin si artisnya sih masuk, cuma kalau enggak ya aku kadang diem juga sih, tapi keupdatean itu nggak ini sih, pasti ada aja gitu ya. Update itu pasti tahu aja, ada tahu temen ciwi-ciwi ini. Kalau Dita lagi bad mood nih, di suatu tongkrongan tuh, itu Dita gimana? Maksudnya kayak Dita tuh tipe yang
Kak, gue nggak suka deh lu kayak gitu. Atau Dita diem terus caup aja pergi gitu. Atau langsung besoknya 3 hari 2 hari nggak muncul. Kayak gitu apa gimana? Enggak sih. Jadi kalau aku kan memang kebiasaan ini sih. Sebenarnya kebiasaan menjaga hubungan baik. Oke, Gila, asik. gokil. Hubungan baik. Menjaga hubungan baik. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu, aku iya, kalau misalnya emang temennya udah close banget, mungkin aku bisa ngomong kayaknya jangan kayak gitu deh, maksudnya jangan kayak gitu, kalian tuh harus gini mungkin gitu, ada obrolan seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak close banget ya diam aja sih. Oh, diam aja ya diam aja, ngelihat aja. Tapi emang ngelihat bukan ngebantah atau ngelihat bukan ngedenger mereka ngobrol tuh bukan nggak suka juga, tapi diamin aja. Yang jelas mereka nggak pernah dapat statement negatif dari Dita gitu. Jadi mereka nggak menilai Dita apa ya udah, kalau mau ngobrolin itu ngobrolin aja, kalau mau ngelakuin itu cuman gua nggak masuk gitu kalian gitu ya. Yang event itu apa yang negatif things ya monggo ya silahkan ya, aja monggo. gitu ya. Akunya sih masuk aja, cuman yang nggak nanggepin gitu. Tapi kalau udah close banget biasanya pasti ngomong dong. Kita ke style sekarang tuh. Anjay, style anak tongkrongan orang Bengkulu. Style aku gini aja sih, basic. Dita sukanya yang basic nih. Tapi kalau sepenglihatan Dita nih, kalau sepenglihatan juga ya, ngeliat anak-anak Bengkulu tuh kalau nongkrong tuh kayaknya heboh pol gitu. Perasaan aku head to toe pokoknya. Ya nggak sih? Kayak udah pakai jilbab, misalnya pakai kalung lagi, ya kan diikat lagi. Terus pakai apa sih? Apa sih? Hijabi yang di sini kan. Oh iya ada antingnya gitu. Iya. Enggak ditelinga kan tuh. Kayak aduh, ini gimana gitu. Yang nggak jilbabnya pun juga kayak gitu. Ada yang rambut pirang, rambut kanan, rambut piring kayak gitu. Itu gimana tuh style? Dita ngelihat apa ya, anak-anak tongkrongan di Bengkulu tuh gimana? Kalau kayak gitu emang, nah aku tuh yang kaget ya Yuka ya, kalau misalnya yang style kayak gitu, yang kayak Yuka sebut, aku nggak mau nyebutnya, yang kayak Yuka sebut tuh kayak umurnya tuh kebanyakan apa namanya tuh masih kecil banget lah, kayak 18, 17, 19, 25 ke bawah lah. Iya benar. Enggak juga deh, kadang ada yang 22 ke bawah. Jadi kayak kelihatannya tua, aku malah manggilnya Mbak. Padahal itu masih ada adekku semua. Iya, bener, bukan aku sok tua atau gimana ya, memang tua sudahlah ya. Cuma kita tua. Tapi emang mereka kayak gitu sih ya tuh. Iya, harusnya kan memang enggak semua style bisa kalian ikutin semua sih. Cocok, aku setuju banget sih. Misalnya lagi tren apa ya? Celana sobek apa ya itu? Enaknya. Contohnya lah, apa celana sobek deh. Iya, celana sobek sama crop top mungkin ya. Crop top deh mungkin. Kalau cewek-cewek ya. Crop top mungkin. Nah itu even lu cocok atau enggak lu pakai. Iya, aneh maksudnya. Jangan capek ngeliat itu juga. Iya, jangan apa kalau misalnya nggak cocok nggak usah dipakai gitu, jangan ini tuh lagi tren itu loh, apa warna-warna hype gini loh, rainbow gitu loh, yang kayak oranye, hijau, mentereng tuh lagi hype kan. Tapi biasanya ini kan tuh apa namanya kalau t-shirt gombrong ya oversize ya Tuhan, gombrong oversize ya, kebanyakan ada yang berhijab juga pakai kan. Misalnya atau yang kurus banget terus mencoba untuk oversize, atau yang gendut banget tapi oversize. Kadang kan nggak ini juga ya, nggak, menurutku sih nggak cocok. Kalau apa ya, kalau style jangan paksain gitu loh. Jangan maksain. Kalau cewek-cewek itu misalnya crop topnya tuh nggak cocok di kamu, ya jangan maksain gitu. Kebanyakan gitu. Nah itu terjadi emang di umur di bawah kita Yuka, karena mereka tuh ya FOMO lah, apalah FOMO. Ya kalau orang lagi ini ya mau juga. Gitu. Iya benar. Padahal ya itu nggak keren guys gitu loh. Ya, gitu. Ini kalau Yuka sekarang nih udah bisa nongkrong belum? Udah. Cocok banget soalnya emang orangnya cheerful gitu loh guys, kayak boleh masuk tongkrongan gitu. Boleh. Kalau kita tuh sebenarnya dress well aja, kayak apa polosan, ini polos gitu. Senangnya sih lagi kayak gitu karena lebih cocok, mix and match-nya. Iya. Tapi ya teman-temanku ada juga yang cheerful, yang memang dia cocok gitu. Tapi nggak maksain. Benar banget sih, yang penting tuh nyaman dulu lah. Tiba-tiba lu kayak gitu, lu kaosan awalnya, terus tiba-tiba pengen pakai crop top, jadi kayak nge-twist gitu loh kebiasaan. Beda banget ngeliatnya jadinya. Apa ya, bedanya tuh jomplang. Gak nyaman, ya jomplang gitu loh guys. Bener banget. Gitu. Tapi kita ngerasain kan tuh. Iya, tuh ngerasain. Ngeliat di Bengkulu itu ya. Iya.
kayak mau kemana Iya, gitu kayak pakai kemana heels gitu kan. gitu. Iya Padahal kan. padahal Pakai aku sih heels. mana gitu. Ya namanya mungkin mereka FOMO tadi betul sih. ya mungkin mereka juga mau ya show up aja kali ya. Iya sih, benar-benar. Anak-anak yang zaman sekarang tuh. Tapi kan orang yang kayak gitu tuh karena ada audiensnya juga gak sih? Iya benar. Iya kan? Kayak ada yang bilang, Hmm. wah cantik beb. Iya, gitu benar, gak benar. sih? Ada tempat-tempat yang memang mereka tuh harus nyetel aja gitu. Nyetel aja Ya. gitu. Itu buat kalian yang peres kayak gitu, hentikan ya. Banyak banget itu kaum-kaum yang kayak gitu jadinya. Pusing Iya. saya melihatnya. Kayak kadang Ada tuh beberapa. Yuka balik ke Bengkulu lagi kan belum lama ya tuh. Baru nongkrong aja kayak cuman pakai pakai celana pendek gitu doang, terus misalnya kaosan, sandal jepitan tuh kayaknya udah looknya nih gembel kayak gitu loh. Iya benar. Padahal kita kan cuma mau ngopi doang ya sih. Duduk aja sebentar. Iya, terus kayak ini gue yang salah tempat apa gimana ya? ya? Emang tempatnya emang gitu. Iya, apa ada lagi ada acara apa gitu Iya, kan? benar, Apakah benar, aku benar. salah ya Benar, kan benar. gitu? Suka saltum, rasanya. Salah kostum. Suka rasanya suka saltum, tapi kayaknya emang kayak gini Gini deh. ya kan. Apalagi weekend, misalnya malam minggu, walaupun nggak ini mereka Bener tuh banget tuh. dress well, Dress well berarti. shoo gitu loh. Yang kita tuh cuma di sini. Kayak iya, Allah deh mau kemana Nah, gitu. Insecure ngelihatnya, tapi Ya, karena mayoritasnya kayak gitu, kita sendiri kayak aneh. iya kan tuh. Terus kalau misalnya biasanya Dita nemuin yang kayak gitu tuh jadi bahan gibah kan pasti. Nah, ya kan. Bahan gibah kan. Gak gibah sih, tapi lebih ke Lu ngapain ya? kayak gitu sih kayak lihat. Iya, lihat. Itu. Tengok orang. Tengok itu. Iya. Tengok abang tuh lain lah. Sepatunya nanti. Nak kemana bang? Gitu ya. Itu bersendal lah ya. Kayak gitu-gitu. Tapi Cuman, berarti Dita tipenya udah sih gitu ya. Dress iya, well aja lah ya. Sebenarnya ya dress well rapi aja Iya, deh gitu. Betul. Kalau misalnya kayak tadi kayak gembel itu kata Yuka kan gembel, ya udah maksudnya ya nggak apa-apa juga. Toh kita nggak tahu sih, nggak usah mikirin hal-hal itu lah, nggak usah mikirin omongan orang lah. Ya, Mereka bener mau sih. kayak gitu ya udah. Ya udah. Gitu. Tapi Bahan-bahannya cadang huru hara hidupan aja ya kan. lah gembel. Tapi Bener. kalau saranku sih ya rapi aja udah. Rapi. Kayak kamu biasa aja, sehari-hari aja gitu. Oke. Gak harus yang baju tidur juga kan. Iya benar. Gitu. Kalau Yuka sih oke sih. Oke sih, memang anaknya cheerful, ngerti gak sih? Kayak anaknya cheerful, emang anaknya warna-warni ya udah. Jadi kalau tiba-tiba Yuka pakai blazer atau Aneh kan? mamba tuh? banget, aneh. Aneh. Aku nggak suka Aneh. banget guys ya kayak. Wah aku nggak bisa ya kayak gitu tuh. Aneh. Jadi jangan ubah stylemu kalau misalnya Asik. emang nggak cocok. Benar. Terus kalau Dita nanggepin nih sebagai cewek ya tuh ya, ngelihat orang yang tanggapan kalau kita nongkrong misalnya hot penan mungkin ya, Iya. atau agak seksi dikit gitu, itu kayak dipandang wah nih cewek nakal nih, atau dia nongkrong di tempat yang mungkin agak kedap-kedip dikit ya kan, wah ini cewek gak bener Sudah nih. hidup dikit. Iya jeda hidup dikit. Itu gimana tuh tanggapannya sebagai cewek tongkrongan nih, mewakili kami nih tuh ya. Sebenarnya itu juga sih, jadi kadang mereka teman-teman yang di Bengkulu ini cewek-ceweknya kadang rusuh juga kan. Iya. Dia memang mau pakaiannya kayak gitu, cuman kadang dicemooh juga sama orang, "Ih, ngapain sih gitu kan. Tapi kalau menurut Dita sih kalau sesuai tempatnya dan lu nyaman sih oke-oke aja. Iya. Cuman ya pandangan orang mah ya udah gitu. Maksudnya gak usah dipikirin omongan orang mah, bukan ranah kita lagi gitu. Yang penting poin pertamanya tuh nyaman kan? Iya betul. Kalaupun tempatnya misalnya event toko kopi atau jedak-jeduk sekalipun warna-warni sekalipun lu mau pakai tank topan dan hot pants cewek ya, misalnya hot pants gitu dan mereka nyaman sih oke-oke aja menurut Dita. Oke. Tapi mereka tuh kadang ngelihat pandangan orang pertama. Ya orang mah ngomongin apa juga bakal diomongin, maksudnya Iya sendal sih. kebalik aja diomongin, maksudnya Diomongin, ya. padahal emang style aja mungkin zaman 2023 ke sendal kebalik kan guys. Iya bener. Dia style aja udah. Tapi ada juga emang beberapa untuk menarik perhatian is oke. Oh, iya. It's okay menurut Dita. Iya sebenarnya banyak yang nurunin pasar nih yang kayak gitu sih tuh Iya. ya, yang caper-caper kayak gitu Iya. loh. Padahal kan ya mungkin kita orang tipenya yang nggak mau ribet, Ya, kan, bisa yang jadi, udah bisa tinggal jadi. angkat, ambil kaos sampai celana pendek udah gitu. Bisa. Kalau Dita suka nggak pakai celana pendek?
Aku suka pakai celana pendek, tapi memang itu tadi lagi mode gembel aja, lagi males apa ya? Dress up lah. Lagi males dress up, biasanya yang simple aja gitu. Berarti suka juga pernah. Lumayan suka kalau misalnya lagi nongkrong ya ngopi atau apa laptopan gitu. Suka males pakai celana panjang karena nggak tahu udah seharian Iya, celana kadang ribet ya kan. Benar-benar. Sering juga. Terus ini tuh kita ke pergibahan nih. Pergibahan. Iya, karena pergibahan itu yang selalu ada di tongkrongan. Aku gak suka gibah, guys. Kenapa sih? Di tongkrongan tuh kan kadang gibah yang mungkin cewek-cewek yang gimana ya? Bukan mengkotak-kotakan ya. Kadang kan tuh ada yang satu tongkrongan yang full gitu, ceweknya tuh ada yang hijab, ada yang nggak hijab. Ada yang hijab semua ya kan? Okay. Ada yang nggak hijab semua. Nah, terus tuh gibah nih ya kan, saling gibah yang ini gini. Nah, kalau dari Dita sendiri nih atau di circle Dita lah, orang nggak nemu kayak maksudnya lu nggak hijaban, gua nggak mau temenan sama lu. Atau lu terlalu seksi men, gua nggak bisa sama lu gitu. Itu gimana tuh? Apanya nih tanggapan gibahnya? Tanggapan di persirkelan Dita gitu. Apa semuanya aja kalangan boleh join? Boleh di circle di circle kita. Kalau di circleku kayaknya, kalau di tempatku kayaknya enggak sih. Boleh aja sih semuanya, asal lu tahu aja sih. Misalnya contoh ada temenku yang memang ya pokoknya Islami banget lah istilahnya. Ada yang memang kalau diajakin kayak tempat-tempat yang gitu kan enggak pasti kan. Ya nggak ditemenin juga. Kadang ada waktu-waktunya juga. Misalnya kalau butuh tempat yang lebih low key mungkin bisa ngajak si yang ini, yang cewek yang hijab yang nggak aneh-aneh lah istilahnya, nggak aneh-aneh ya boleh gitu. Cuman kalau misalnya untuk gibah, untuk ya dia yang hijab ini kan, yang si A ini ya nggak mau nih lagi dia jeduk katanya, nggak usah temenin lah misalnya kayak gitu, nggak usah temenin lah apa sih freak misalnya kayak gitu kan. Ya nggak juga. Cuman harusnya sih lu tahu keadaan aja sih, kita tuh bisa nempatkan posisi teman kita juga. Jadi jangan maksa ya tuh. Jangan maksa, jadi nggak ada ngaruh lah ya. End up-nya juga nggak ada gibah apa gimana sih. Kalau di iniku ya Yuka, di circleku kayak ya udah gitu. Kalau misalnya ya ngomonginnya agama sama ini, puasa ini, misalnya ya udah nanti kalau misalnya lo mau lanjut jam 1 pagi ya dia pulang gitu loh. Biar lebih berwarna lah ya. Iya, lebih berwarna lah. Benar. Nggak harus di kotak-kotakin. Benar. Seru banget kan guys. Nongkrong ini kayak aku udah kayak nongkrong aja gitu sama Dita ngobrol aja kopi ya kali. Oh iya, tolong kopi. Tolong kopi, sponsor kopi. Tolong abang di samping. Jangan tiduran dong yang itu di belakang. Tadi katanya mau nge-vape aja. Iya nggak apa-apa ini sambilan. Iya, sambilan. Ya udah nge-vape aja. Coba mau lihat nge-vape-nya gimana. Mau lihat. Itulah pokoknya. Nah, apalagi gara-gara vape. Cewek nge-vape. Cewek pulang malam. Karena tongkrongan tuh pastilah pulang malam gitu loh. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Iyalah. Jam berapa? Kalau malam. Terus nongkrong kapan nongkrong? Ya kalau weekend nggak kerja kan bisa sih sore. Oh yes. Tapi kan pasti ujung-ujungnya malam. Enggak, habis maghrib, sebelum maghrib lah. Oke. Baik. Tapi aku nggak pernah. Orang mesti kayak gitu ya. Itu gimana tuh kalau ngeliat pandangan kalau dikatain cewek tongkrongan lu katanya kan, pasti apalagi kalau misalnya nongkrongan tuh banyak teman-teman cowok nih ya kan, terus nge-vape lagi, terus mungkin balik ya jam 12 mungkin, atau lanjut lagi sampai subuh ya kan. Itu gimana tuh kalau Dita nanggepinnya? Kalau itu kedenger di kuping Dita lah. Pansi si Dita. Atau terus gitu ya. Nih kasarnya tuh sampai ada yang bilang, bisa nih cewek gitu. Gitu. Paham kan? Iya, benar loh. Ya. Sebenarnya itu masih masih pro kontra juga sih, masalah vaping, ngerokok sama perempuan kan. Sebenarnya aku kemarin sempet skripsiku tuh hampir tentang itu stigma itu ya. Okay. Hampir sih dulu. Tapi nggak jadi di ACC ya. Oke. Enggak, maksudnya tempat untuk stigma itu di Bengkulu kan? Iya di Bengkulu. Karena menurutku di Bengkulu masih awam banget. Nah itu kan tuh stigmanya tuh masih di kenceng Bengkulu gitu ya. Kalau di luar sih udah bodo amat, karena itu intinya sebenarnya tuh bodo amat. Iya bodo amat sih. Selagi lu nggak ngerugiin orang men. Iya itu kan prinsip-prinsip biasanya di kota-kota besar. Iya benar. Ya.
di kota-kota besar. Tapi kalau di Bengkulu sendiri, menurut Dita udah mulai udah mulai open aja sih sekarang ya. Untuk sekarang tuh kayak udah mulai open gitu loh. Ada beberapa tempat-tempat tongkrongan tuh yang memang mereka tuh punya safe place gitu loh buat cewek-cewek. Aku juga nggak ngerti lagi kenapa ya. Iya, itu sih hak-hak mereka juga, mau nge-vape kayak mau ngerokok kayak si cewek-ceweknya kan. Kenapa lu nggak bisa sama cowok gitu kan? Iya, benar. Tapi kalau kita lihat emang ada beberapa tempat yang memang mereka jadikan safe place buat ngerokok, mereka bebas buat nge-vape gitu-gitu. Tapi stigma itu emang kayaknya masih dibilang sih. ya masih melekat buruk. Iya, Masih melekat buruk. Aku Iya, nggak benar. menyarankan juga buat kalian nge-vape atau ngerokok. Untuk cewek-cewek aku nggak nyaranin, cuman karena aku nge-vape tuh mungkin ya nggak ngerugiin kalian juga. Iya. Aku beli liquid sendiri, aku beli potnya sendiri. Bener. Aku juga nggak nge-push asapnya ke muka kalian. Dan aja gitu ya. Wah, gitu enggak. Maksudnya tuh kayak gitu. Ya tapi memang kalau di Bengkulu masih low-key, masih tahu tempat lah gitu. Pandangan orang tua gimana tuh? Kalau misalnya yang nongkrong sampai larut malam, terus Pada orang tua ya? iya, Dita nge-vape mungkin, nah terus atau nongkrongnya banyakan sama cowok-cowok, itu gimana? Ya itu juga sih. Temanku kebanyakan emang lebih banyak cowok daripada cewek. Cewek itu dikit banget. Yang close Cewek ya. yang rumpi sih. Cewek sih. Tapi cowok sekarang banyak yang rumpi. Kebanyakan cowok, tapi yang ceweknya ada juga. Nah kalau itu tanggapan orang tua masalah cewek pulang malam gitu, pulangnya nge-vape, ngerokok. Kalau orang tua aku pribadi nggak ada komen lagi juga. Slow banget Gak ada karena emang komen. mama tuh slow banget guys emang. Itu Gak- mama kita semua sama kayak Dita. Ratu tongkrong, Gak ada. ratu kita semua itu. Nggak ada komen lagi. Baru mungkin 1 tahun belakang ini dia tahu aku nge-vape dan segala macam, tapi ya dia kayak yang udah sih mama nggak suka gitu. Iya. Mama nggak suka, kalau bisa berhenti. Oh, iya. Terus aku juga nggak pernah untuk menunjukkan itu di depan dia juga. Nah, dia itu sih kuncinya. Dia taunya Bener. juga karena aku geletak-geletakin aja gitu di Iya, rumah gitu kan. bener Apa sih. nih, mungkin dia penasaran atau gimana, tapi nggak ada komen sih. Terus kalau masalah yang pulang malam itu, sebenarnya aku tuh ini cerita dikit ya juga Iya. ya. Kalau dari kita tarik ke belakang tuh, aku tuh anaknya memang kayak dikasih indah pada waktunya gitu loh. Oke. Kayak contohnya nih, udah mama bolehin pakai motornya SMA deh. Kalau SMP teman-teman Dita udah pakai motor, ya mama nggak beliin gitu. Iya, pokoknya SMA Jadi, gitu ya timingnya. ketika SMA, Oke. ketika SMA, oh ternyata naik motor tuh indah banget ya gitu. Iya. Maksudnya seneng banget ya dapat motor gitu. Nah, ada rasa yang kayak gitu. Ada waktunya. Ada gitu. waktunya gitu loh. Nah, sama juga sama jam pulang. Dari aku kecil tuh juga jam pulangku tuh memang stick banget kalau pulang jam segini ya harus pulang jam segini gitu loh. Tapi seiring berjalannya waktu, orang tua aku tuh membebaskan aku tambah jam gitu loh. Iya. Misalnya kalau SMA mungkin pulangnya kalau malamnya mungkin jam 9, 9. kalau nginapnya harus izin bla 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 bla. Kalau misalnya ada tugas kerja kelompok bla 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 bla, bisa kayak gitu. Terus makin kesini makin dibolehin, asal akunya jujur emang. Iya, benar, Jujur, maunya benar. kesini. Itu sih jujur. Itu waktu teenager ya, maksudnya Oke. masih sekolah lah. Emang sekarang ya teenager? Ya, sekarang enggak sih. Masih kan? Masih sih sebenarnya. Akhirnya udah waktu zaman sekolah, kuliah juga gitu. Kuliahnya terserah sih mau pulang jam Iya. berapa, asal pulang gitu. Bener. Setuju banget sih sama emang pandangan orang tua yang kayak mama gitu salah satunya ya kan. Benar. Karena tuh orang tua tuh mau ngelihat kita tuh sampai mana bertanggung jawabnya ya nggak Iya. sih. Jadi kamu belum bisa, jadi udah jangan pulang malam dulu gitu. Tapi kalau ngeliat Iya. kita udah dewasa, mungkin Iya, udah ngerti udah ngerti. bahayanya ya kan. Ya gitu. Jadi kuliah makin kesini ya jujur aja ada acara ini acara itu, ya pulangnya paling diantar siapa gitu, atau pulangnya bareng siapa gitu. Pasti kita safety juga kan. Bener. Kita pulang jam 2 malam sendirian gitu kan, cewek nggak mungkin juga. Kalau pulang malam gitu ada yang ngiringin nggak? Ada yang nganter biasanya, atau memang Temen aku nggak bawa cowok ya? kendaraan ya. Oke. Temen cowok biasanya, temen cowok atau temen cewek yang searah yang mungkin kendaraannya mobil gitu lah. Gitu makin kesini. Jadi aku tuh indah pada waktunya gitu loh Kak. Ya, sama aja gitu. sama aja kayak misalnya vaping tadi. Iya. Iya, kalau menurutmu ini sih ya terserah deh gitu. Karena anak-anak zaman sekarang tuh udah kayak bukan dibilang lewat batas ya, emang udah lewat batas sih ya kan. Iya, Kayak itu belum umur kamu gitu loh, saya. suka kayak gitu. Iya. Tuh seru banget gak sih kita ngobrol-ngobrol ini tuh udah panjang
banyak kali Banyak lebar. kali lebar ini. Masalah pertongkrongan. Masalah stigma ini. Boleh kali ada Apa? ya, tips and trick kali, terus kasihkan quote sedikit dari Dita, Oke. ya kan? Buat apa nih? Ini Yuka mau request nih, Apa? tips and trick nih. Pertama, buat cewek-cewek yang suka nongkrong, kayak kamu kalau nongkrong harus gimana, pokoknya gitulah kan. Terus sama orang tua yang masih strict parents lah, yang belum open minded. Sama yang ketiga, sama pandangan masyarakat sama yang cewek-cewek nongkrongan. Baru nanti quotes. Asik. Oke, Banyak banget ya. Aku ini short term memory, Short sorry term ya. memory ya. Barusan ini udah hafal yang tadi Udah hafal ini. ya. Berarti satu, tips and trick buat cewek-cewek tongkrongan. Ini khusus cewek aja Ya khusus cewek ini. Kalau cowok mah bebas nih, mereka mau nungging juga gak ada yang peduli tuh. Iya lagi ya kan stigma kayak gitu kan. Iya kan. Padahal cowok kan juga mungkin bisa. Iya, kasihan kan, kayak ayang kenapa belum pulang, udah malam. Nah. Aku ayang ya kan. Dan satu apa ini Tipsnya cewek-cewek. Iya buat cewek-cewek, kalau mau kalian suka nongkrong nih. Suka nongkrong ya itu sih. Kalau buat cewek masih tetap harus menjaga diri sih sebenarnya. Aku juga udah segede ini masih safety lah sama diri sendiri, harus safety sama diri sendiri. Kalau nongkrong mah nongkrong boleh asal tahu tempat, tahu jam aja sih kalau nongkrong. Terus tahu juga circle kalian tuh. Iya benar, penting itu ya. Circle kalian toksik apa enggak misalnya, atau red flag apa enggak, atau kalau misalnya kalian nyaman ya udah lanjut aja sok atau mangganya. Iya. Terus apa lagi ya? Masalah style Ya. untuk cewek-cewek ya senyaman kalian aja sih. Kalau misalnya memang kalian nyaman ya nggak usah mentingin omongan orang sih. Ya udah lakuin aja, do it for yourself. Gitu. As long as you bisa menjaga diri tadi, ya. sok mangga atuh. Sok mangga atuhnya. Oke, gitu. Terus lanjut. Terus tips buat para orang tua yang masih strict parents atau yang nggak bolehin nih anaknya buat nongkrong gitu. Nggak bolehin anak nongkrong. Oke. Jadi kalau tipsku tuh buat kalian yang strict parents, iya, kalau misalnya kalian masih hidup ditanggung orang tua kalian yang kebetulan strict parent, ya ikutin aja lah udah. Ikutin aja lah. Emang nasib kalian udah tahan. Pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Bener, karena beberapa temenku juga strict parent juga. Ada beberapa orang tuanya yang strict parent yang gak bolehin, bener. Sampai yang ada yang kalau mau janjian sama dia nih, harus 2-3 hari sebelumnya kalau itu sampai kayak gitu. Ada itu ya tuh dia. Kayak gitu loh, sampai ya kalau nggak bisa mendadak gitu kan. Kita nongkrong aja, keluar aja gitu kan. Tapi ada loh yang sampai sekarang di umur kita sekarang ini dia tuh masih yang sama orang tuanya harus sama kita tuh janjian dulu gitu. Jadi terima aja kalau lo masih hidup tapi ini ya, kalau ini disclaimer, kalau kalian masih di bawah orang tua kalian lah, hidup, makan, tidur gitulah. Di bawah itu ya ikutin aja lah. Belum bisa bertanggung jawab sendiri lah ya. Ikutin aja lah. Teman-teman yang masih kuliah mungkin atau yang masih SMA, ikutin aja, nggak apa-apa. Tuh, dengerin ya. Nggak mungkin juga orang tua yang nggak kebolehin, tapi ya kayak gitu tadi kan, janjian. Ini ada agenda ini, jujur gitu. Iya, jujur. Ada cari celahnya aja lah. Iya. Nunjukin orang tua tuh ya. Iya benar. Pasti kalian ngerti lah orang tua kalian. Iya benar. Terakhir, quotes of the day from the queen of tongkrongan Menggulu nih ya kan. Apa ya? Coba apa tuh? Tentang apa? Quotesnya apa? Tentang apa aja deh. Kayaknya sebagai anak tongkrongan nih. Sebagai anak tongkrongan ya itu tadi sih udah aku sebut, pokoknya lakuin aja apa yang mau kalian lakuin. Cuman kalian harus tahu batasannya. Kalian harus tahu kalau kalian ngelakuin A bakal dapetnya A, kalau ngelakuin B bakal dapetnya B. Apa yang kalian tuai itu yang kalian tanam. Terbalik gak sih? Apa yang kalian tanam itu yang kalian tuai. Astagfirullahaladzim. Udah malam guys. Kayak gitu. Udah naik malam. Ya gitu. Pokoknya do your best aja sih. Selagi kalian masih tidak bisa merugikan ya. Tidak merugikan orang lainnya, do it for yourself. Ya. Itu aja. Yeay. Tepuk tangan dulu dong, sih audiensnya nggak ada. Nontonnya nggak ada nih. Nontonnya nggak ada. Ya, sepi kayak hati aku. Aduh, quotes of the day dari Dita Putri. Oke, terima kasih banyak tuh buat obrolan tongkrongan ini. Sip. Semoga ada manfaatnya buat kalian semua juga. Amin. Guys. Thank you for having me, UKM Cinema.
Yang jelas intinya apa yang kita lakuin tuh jangan merugikan orang lain. Iya gitu. Apa kesenangan kita apapun itu lakuin lah, nggak usah peduli amat lah Iya, dengan orang. orang. Selagi kamu nggak ngerugiin tuh it's okay lah. Iya, kalau menurutku gitu. Oke, Itu sih. sukses terus buat Dita. Terima kasih Semoga nanti bisa semuanya. ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Amin. Pokoknya Boleh sehat jadi selalu. selalu. Oke. Jadi, Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Ciao.